Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat bergabung kembali. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam acara live interaktif Fatwa TV dengan tema konsultasi Islam bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa' Adarini MA Hafizahullahu Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Walhamdulillah, telah ada bersama kita pengasuh live interaktif Fatwa TV konsultasi Islam, Ustadzul Fadil Dr. Musyafa' Adarini MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan dosen atau dan pengajar di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah sehat. Jazakallah khairan Dan atas antum waktu, dan Ustaz. pemirsa juga demikian. Amin Ustaz, Allahumma amin. Dan keluarga Ustaz sehat semua Ustaz? Alhamdulillah. Khair. Kita dengar kabar sebagian saudara kita yang tertimpa musibah, yang alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Ustaz. Dan kita doakan mereka di sana di Pasaman Barat, di Sumatera Barat yang ditimpa gempa, semoga Allah berikan kemudahan Ustaz. Amin. Dan kita doakan juga seluruh para pemirsa kaum muslimin dimanapun berada dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami informasikan live interaktif kita kali ini juga direlay oleh radio yang tergabung di RTVC, diantaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio Hang FM Batam, Amuba Pangkal Pinang, Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Mas FM Sragen. Kita ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar di 0315446087. Baik, di awal ini kita dengarkan salah satu nasihat dari Ustadzuna Fadil kepada beliau. Fatafadhal maskura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin membacakan sebuah hadis yang mengandung banyak sekali pelajaran. Hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia, Abu Qatadah Al-Harith ibn Rib'i radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni la aqumu fis shalah wa uridu an utawwila fiha." Sungguh aku benar-benar pernah melakukan salat, dan ketika itu aku ingin memanjangkan salat tersebut. Fa asma'u buka as-sabi. Tapi kemudian aku mendengar ada tangisan anak. Fa atajawwazu fi salati karahiyata an asyqa ala ummihi. Maka akhirnya aku meringankan salatku, karena aku tidak ingin memberatkan ibunya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang ringkas. Tapi kalau kita renungi
makna hadis ini, kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran. Pelajaran yang pertama, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bolehnya seorang imam memanjangkan sholat berjamaah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini mengatakan, aku ingin memanjangkan sholat itu. Dan ketika itu beliau sholat berjamaah. Karena buktinya ada makmumnya. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang imam menjadi imam, dia boleh memanjangkan sholat tersebut. Tapi panjang yang tidak terlalu. Ya, panjang tapi masih dirasa ringan. Itulah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya sholat subuh, termasuk kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat subuh, beliau membaca 100 ayat. Termasuk kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sholat subuh di hari Jum'ah, di rakaat pertama membaca surat As-Sajdah, dan itu 3 halaman. Ini panjang tapi masih dirasa ringan. Di rakaat kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memanjangkan bacaannya. Di sholat subuhnya di hari Jum'ah ya, membaca surat Al-Insan hampir 2 halaman. Itu panjang tapi masih ringan. Dan itulah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya. Pelajaran yang kedua, bolehnya mengubah niat dari memanjangkan sholat menjadi memendekkannya, dari memendekkan sholat menjadi memanjangkannya. Coba lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis ini, asalnya aku ingin memanjangkan sholat itu, tapi karena aku mendengar ada suara tangisan anak, akhirnya aku ringkas sholat itu, aku ringankan sholat itu. Dan ini menunjukkan bahwa mengubah niat dari yang asalnya ingin memanjangkan sholat menjadi meringankan sholat tidak ada masalah. Begitu pula sebaliknya. Pelajaran yang ketiga, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, anjuran untuk memberikan kasih sayang yang besar kepada kaum muslimin. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin untuk menunjukkan anjuran memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada kaum muslimin. Karena di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat beliau. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan kita. Maka harusnya kita mencontoh kasih sayang yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyayangi para sahabatnya, maka kita harusnya juga menyayangi saudara-saudara kita, kaum muslimin. Apabila mereka tertimpa musibah, maka sayangi mereka. Sayangi dengan sesuatu yang bisa kita lakukan. Ada tadi disampaikan, saudara kita tertimpa bencana gempa. Maka mari kita menyayangi mereka. Mari kita bantu mereka. Dan jangan khawatir, karena al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan suatu amalan itu sesuai dengan jenis amalannya. Kita membantu mereka, kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memudahkan mereka, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah kepada mereka, Allah akan bersedekah kepada kita. Pelajaran yang berikutnya dari hadis ini, bahwa seorang imam harusnya memperhatikan keadaan makmumnya. Seorang imam harusnya memperhatikan keadaan makmumnya. Lihatlah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita. Beliau menjadi imam. Beliau jelas khusyuknya, tidak ada yang ragu dengan kekhusyuan beliau.
Tapi itu tidak menghalangi beliau untuk memperhatikan keadaan para makmumnya. Ketika beliau mendengar ada suara tangisan bayi, beliau ringankan sholatnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita kalau menjadi imam ketika sholat berjamaah juga harusnya demikian. Kalau ada sesuatu terjadi, maka kita harus mengkondisikan sholat kita sesuai dengan keadaan itu. Kalau sholat kita butuh untuk diringankan, maka segera ringankan dan selesai dari sholat. Ya, misalnya di tengah-tengah sholat lampu mati, dan ini akan mengganggu kekhusyuan jamaah, maka ringankan sholat. Baik. Pelajaran yang berikutnya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah adalah bahwa meninggalkan yang lebih afdal bisa lebih afdal. Meninggalkan yang lebih afdal bisa menjadi lebih afdal. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya salat dengan lebih panjang itu lebih afdal daripada salat dengan lebih ringkas, dengan lebih ringan, dengan lebih cepat. Tapi ketika keadaannya seperti itu, maka meringankan salat menjadi lebih afdal karena tuntutan keadaan. Ya, daripada jamaah terganggu dengan tangisan bayi dalam waktu yang lama, maka lebih baik jamaah diringankan salatnya sehingga ketergangguan mereka tidak menjadi lebih lama. Pelajaran yang berikutnya, bolehnya seorang muslimah untuk salat di masjid. Bolehnya seorang muslimah untuk salat di masjid. Lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya aku meringankan salat itu karena aku mendengar, karena aku tidak ingin memberatkan ibunya. Ya. Aku meringankan salat itu karena aku tidak ingin memberatkan ibunya. Jadi ibunya ada di sana, salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa seorang muslimah dibolehkan untuk salat di masjid, walaupun seorang muslimah lebih afdal untuk salat di rumahnya. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bolehnya membawa anak ke masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mendengar tangisan anak, berarti anaknya dibawa ke masjid. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat anak kita sulit untuk dikontrol, kita khawatir anak tersebut mengganggu jamaah, maka jangan bawa anak ke masjid. Bawa anak ke masjid ketika kita tidak ada kekhawatiran anak tersebut mengganggu jamaah, mengganggu kekhusyuan mereka. Karena kalau anak tersebut mengganggu kekhusyuan jamaah, padahal kita sudah tahu, masih kita bawa juga, maka ini termasuk tindakan merugikan kaum muslimin. Dan itu termasuk tindakan kezaliman. Ya, jangan sampai demikian. Bawa anak dengan syarat kita bisa ngontrol dia. Jangan sampai anak kita menjadi pengganggu sholatnya kaum muslimin. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Dan masih banyak pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa diambil dari hadis ini. Namun yang sudah kita bahas bersama mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Fikum barakallah. Nasihat sangat berharga dan begitu Ustaz, satu hadis bisa membuahi atau banyak faedah di dalamnya Ustaz. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Hal yang menarik juga berarti membawa anak ke masjid tidak dilarang secara mutlak gitu Ustaz. Iya. Karena sebagian masjid kita lihat ya yang penting anak-anak nggak boleh karena takut mengganggu Ustaz ya. Tetapi ternyata tidak secara mutlak dilarang Ustaz ya. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khair atas nasihatnya di awal ini. Kita kembali mengajak para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung di 033154460087. Baik Ustaz, izinkan kita bacakan soal yang pertama yang telah masuk. Ini dari saudara Deni di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah boleh menantu wanita memandikan jenazah ibunda saya karena bapak sudah terlebih dahulu meninggal? Baik. Ya, bolehkah menantu wanita
memandikan mertuanya. Mertuanya yang wanita. Jawabannya dibolehkan. Karena dia seorang wanita. Walaupun bukan mahramnya. Ya. Karena yang memandikan jenazah tidak harus mahram. Ya. Yang memandikan jenazah tidak harus mahram. Tapi kita harus memperhatikan aurat, ya. Kita harus menjaga aurat jenazah. Karena kehormatan seorang muslim ketika dia sudah meninggal itu seperti kehormatan dia ketika dia masih hidup. Ya. Ini harus dicamkan. Karena seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Hurmatul muslimi maitan kahurmatihi hayya. Kehormatan seorang muslim ketika dia sudah meninggal itu seperti kehormatan seorang muslim ketika dia masih hidup. Jadi ketika seorang muslimah harus dijaga auratnya ketika masih hidup, maka begitu pula ketika dia sudah meninggal harus dijaga auratnya. Dan para ulama sudah menjelaskan bahwa auratnya wanita dengan wanita itu antara pusar dan lutut. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan aurat wanita dengan wanita itu bagian-bagian tubuh yang biasa terlihat ketika dia di rumah. Ya, bagian-bagian tubuh yang biasa terlihat ketika dia di rumah. Ya, adapun yang lebih dari itu maka dianggap aurat yang wajib untuk ditutupi. Ya, seperti misalnya lengan bagian bawah itu biasa terlihat di rumah. Lengan bagian atas juga ya biasa terlihat di rumah. Kecuali sedikit. Kemudian kaki biasa terlihat. Bahkan sampai betis ya. Biasa terlihat di dalam rumah. Sehingga itu tidak dianggap sebagai aurat. Yang lebih dari itu dianggap sebagai aurat. Dan pendapat yang kedua ini pendapat yang lebih hati-hati. Konsekuensinya apa Ustadz? Konsekuensinya ketika memandikan bagian-bagian yang dianggap aurat ketika masih hidup, maka tidak boleh dibuka. Bagaimana memandikan bagian-bagian yang termasuk aurat dengan memandikannya dalam keadaan tertutup. Ya, memandikannya dalam keadaan apa? Tertutup pakaian. Sebagaimana pemandi mayit memandikan mayit dengan menutup alat vitalnya. Mereka tetap menutup alat vitalnya. Dan bisa. Maka begitu pula bagian aurat yang lainnya. Ya, intinya ya menantu boleh, ya menantu perempuan boleh memandikan mertua perempuannya. Walaupun bukan mahramnya, tapi karena ini antara perempuan dengan perempuan, pembahasan masalah mahram tidak berlaku di sini, ya. Tapi kita tahu semuanya bahwa perempuan boleh memandikan perempuan, sebagaimana laki-laki boleh memandikan laki-laki. Tidak harus ada hubungan kekerabatan. Tapi memang kalau misalnya di sana ada perempuan yang punya hubungan kekerabatan, maka lebih afdal dia, ya, lebih afdal dia. Tapi seringkali yang punya hubungan kekerabatan tidak bisa memandikan. Yang tidak punya hubungan kekerabatan bisa memandikan dan lebih pengalaman. Maka apabila keadaannya demikian, yang punya hubungan kekerabatan tidak berani, tapi yang sudah berpengalaman
sudah berpengalaman bersedia, maka tidak ada pilihan lain kecuali mempersilahkan yang sudah berpengalaman untuk memandikan mayat tersebut. Demikian wallahu taala a'lam. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Sedikit tambahan, Ustaz. Apakah boleh kita bayar orang untuk mandikan jenazah, Ustaz? Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah karena itu kalaupun dinamakan sebagai sebuah ibadah, itu adalah ibadah yang manfaatnya muta'addiyah. Ya. Jadi manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Ya, seperti ngajar Al-Qur'an. Ya, itu ibadah. Tapi kita boleh mengambil upah dari ngajar Al-Qur'an sebagaimana itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Wallahu taala. Jazakallah khair atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita coba sapa penelpon telah terhubung, Pak Said. Assalamualaikum Pak Latifi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Said. Kalau misalnya di masjid itu setiap malam Sabtu diisi kajian di situ dan diadakan arisan, itu boleh nggak, Pak? Baik. Cukup Bapak? Ya cukup. Nah, untuk arisan itu boleh nggak? Mau kita ikut-ikutan dan pengajian diselingi dengan pengajian di masjid. Baik. Ditunggu jawabannya. Terima kasih Pak Said. Silakan Ustaz. Baik. Ya. Mengadakan kajian di masjid merupakan kegiatan yang sangat mulia dan ini merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan. Karena ini termasuk kegiatan memakmurkan masjid. Sebagaimana sering saya singgung, bahwa memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat itu jauh lebih penting daripada membangun masjid itu. Karena dengan memakmurkannya, kebaikan-kebaikan akan dirasakan oleh kaum muslimin dari masjid yang ada. Kalau masjid yang ada tidak dimakmurkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, maka kebaikan dari masjid itu akan kurang dirasakan oleh kaum muslimin. Dan termasuk di antara memakmurkan masjid dengan kegiatan yang bermanfaat bagi kaum muslimin adalah dengan mengadakan kajian-kajian di sana. Apakah boleh arisan di masjid? Wallahu ta'ala alam, ana melihat sebaiknya ditinggalkan. Ana melihat sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena ini sesuatu yang berhubungan dengan duniawi. Ini sesuatu yang berhubungan dengan duniawi. Dan masjid sebaiknya dijauhkan dari hal-hal yang bersifat duniawi. Ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang mengumumkan barangnya yang hilang di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengumumkan barangnya yang hilang di masjid. Dan menganjurkan kepada kita untuk mendoakan keburukan kepada orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan barangnya yang hilang tidak ditemukan. Padahal dia sangat membutuhkan barang itu. Begitu pula dengan orang yang berjual beli di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk mendoakan dia dengan doa keburukan. La arbahallah tijaratak. Semoga perdaganganmu tidak mendatangkan keuntungan. Kenapa? Karena ini semuanya berkaitan dengan perkara duniawi. Jangankan arisan, yang itu jelas membutuhkan banyak gerakan, banyak kegiatan. Ngobrol masalah dunia saja sebaiknya tidak kita lakukan di dalam masjid.
Karena masjid itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bai' an dzikrillah. Ya, itulah sifat masjid. Masjid itu tempat di mana nama-nama Allah diagungkan, nama-nama Allah disebut. Masjid itu tempat orang-orang bertasbih di waktu pagi, di waktu sore. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang tidak dilenakan dengan perdagangan mereka, tidak dilenakan dengan jual beli mereka. Ya, itulah masjid. Masjid adalah tempat kita memikirkan akhirat kita, mempersiapkan akhirat kita. Makanya ana melihat ya, kajian jalankan. Tapi untuk urusan arisan, maka jangan di masjid. Cari tempat lain. Ya. Cari tempat lain selain masjid. Atau mungkin ya di sana ada tempat parkir. Pindah ke sana. Pindah ke tempat parkir tersebut, mungkin arisan di sana tidak ada masalah. Itu bukan masjid. Ketika di masjid ya, maka kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama, berhubungan dengan akhirat. Ya, demikian Allah Ta'ala. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Riau, Ibu Rosni. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Rosni. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kebetulan saya baru pulang dari Bukit Tinggi. Jadi saya kan tinggalnya di Riau, kampung saya Bukit Tinggi gitu. Jadi sebelum saya kembali ke Riau, saya udah datang ke masjid untuk sholat sebelum muadzin mengumandangkan sholat zuhur. Jadi sampai di masjid saya sholat tahiyatul masjid. Habis itu muadzin pun azan. Jadi setelah itu saya pun sholat qabliyah zuhur 4 saat 2 gitu. Jadi setelah saya qabliyah zuhur, saya sholat berjamaah di waktu zuhur. Setelah selesai sholat zuhur, saya langsung berdiri untuk melaksanakan jamak asar dan qasar karena saya mau berangkat ke Riau lagi. Jadi bagaimanakah perbuatan saya tersebut, apa betul atau salah? Ataupun masih dapatkah saya keutamaan rawatib yang 12 rakaat yang dibilang Nabi yang dibikinkan rumah di surga itu? Dan mohon penjelasannya Ustaz. Jadi Ibu ini di Bukit Tinggi, tinggalnya di Riau? Tinggal di Riau. Di Bukit Tingginya sholatnya itu di Bukit Tinggi? Iya, di Bukit Tinggi, mau berangkat ke Riau lagi gitu. Jadi sebelum saya berangkat, saya ke masjid sebelum orang azan. Ya. Nah, jadi setelah saya sholat tahiyatul masjid, habis itu orang pun azan waktu sholat zuhur. Baik, Ibu. Bisa dipahami insyaallah Ibu. Cukup Ibu. Sudah cukup. Nah, cukup. Baik. Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Apa dapatkah saya Baik Ibu. keutamaan rawatib yang 12? Baik, bisa dipahami Ibu. Ya. Cukup Ibu Rosni. Terima kasih Ibu Rosni. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah ini Ibu Rosni ya sering Bertanya tadi ya. bertanya dan itu menunjukkan semangat beliau dalam menuntut Masya Allah. ilmu dan mengetahui ajaran Islam Serta yang benar. Mungkin khawatir akan takut saat perbuatan yang saya ulang. Ya. Tapi pertanyaan yang sangat menarik ya. Ibu Rosni tinggal di Riau. Kemudian pergi ke Bukit Tinggi. Kalau ini adalah jarak yang jauh ya dan dianggap sebagai safar, maka Ibu Rosni dibolehkan untuk sholat jamak dan qasar.
Ya, dibolehkan untuk sholat jamak dan qasar. Tapi yang terjadi, Ibu Rosni sudah ke masjid sebelum adzan. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Setelah itu adzan dikumandangkan. Dan berusaha untuk sholat qabliyah zuhur sebanyak 4 rakaat. Kemudian setelah itu sholat zuhur. Kemudian setelah itu ingin menjamaknya dengan sholat asar. Apakah ini dibolehkan? Jawabannya boleh. Ya, dibolehkan menjamak sholat asar. Ya, dan kalau memang keadaannya sedang safar, maka yang paling afdal sholat asarnya diqasar. Karena tidak berjamaah, maka diqasar. Jadi tidak ada masalah zuhurnya tidak diqasar. Kenapa? Karena zuhurnya sholat bersama jamaah yang mukim. Ya, sholat bersama imam yang mukim. Maka makmum yang sedang safar tidak boleh mengqasar sholatnya ketika imamnya adalah seorang yang mukim dan sholatnya sempurna 4 rakaat. Adapun sholat asarnya, maka lebih afdalnya diqasar karena sedang dalam keadaan safar. Adapun yang ditanyakan, apakah masih mendapatkan keutamaan menjaga atau melaksanakan sholat rawatib, yaitu mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya, bahkan walaupun seorang musafir tidak menjalankan sholat rawatib sama sekali, tapi dia punya kebiasaan menjalankan sholat rawatib ketika sedang mukim, ketika tidak safar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karunia-Nya yang sangat luas dan dengan kemurahannya akan memberikan pahala kepada seorang musafir sebagaimana amalan dia ketika mukim. Ketika mukim dia menjaga sholat rawatibnya, maka ketika musafir Allah masih memberikan pahala kepada dia seperti ketika dia mukim. Walaupun ketika safar dia tidak menjalankan sholat rawatibnya. Dan memang ketika seseorang mengqasar sholat wajibnya, maka dia tidak menjalankan sholat rawatibnya kecuali sholat qabliyah subuh. Kebiasaan Rasulullah SAW demikian. Ya, ketika beliau melakukan safar, yang beliau jaga adalah sholat qabliyah subuhnya. Adapun sholat rawatib yang lainnya biasanya tidak beliau lakukan. Namun bukan berarti menjalankan sholat sunnah rawatib di masjid-masjid ketika kita safar karena kita menunggu imamnya tidak boleh. Bukan berarti demikian. Kita tetap boleh. Karena ketika kita sholat bersama jamaah, ya, kita jadi tabak. Kita statusnya sebagai pengikut. Yang kita ikuti orang-orang mukim. Maka kita pun boleh sholat qabliyah. Sebagaimana mukim-mukim tersebut boleh sholat qabliyah, bahkan dianjurkan. Kita boleh sholat 4 rakaat. Sebagaimana yang mukim-mukim tersebut sholat 4 rakaat. Karena kita statusnya sebagai pengikut sekarang. At-tabi'ut tabi'. Hukum pengikut itu seperti yang diikuti. Ya, tapi kalau kita misalnya sendiri, kita punya jamaah sendiri, dan jamaah kita jamaah musafir, datang ke masjid, apakah dianjurkan untuk sholat rawatib ketika sedang safar? Jawabannya tidak, kecuali sholat qabliyah subuh. Dan ini berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Berikutnya kita berikan kesempatan kembali pada penanya yang telah terhubung, Pak Kadan di Cianjur. Ya, ada Pak Kadan. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kadan, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin bertanya tentang menghadiahkan pahala baca Al-Quran, Pak Ustadz. Yang saya ketahui kan ini ada hilaf pendapat, Ustadz. Ada yang menyatakan sampai dan juga ada yang menyatakan tidak sampai, Ustadz. Kayaknya ada orang yang mengikuti pendapat yang menyatakan sampai, lalu prakteknya itu yang membaca Al-Quran dulu, kemudian nanti setelah baca Al-Quran membaca doa dengan seperti doanya, ya Allah limpahkanlah pahala baca Al-Quran saya ini ke bulan bin bulan. Apakah itu dibenarkan, Ustaz, atau bagaimana, Ustaz? Baik, cukup Pak Kadan. Baik, barakallahu fiik, terima kasih, ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz. Iya, pertanyaan ini sering diulang ya. Dan memang kenapa sering diulang? Karena memang dialami oleh kaum muslimin. Dan sering saya sampaikan bahwa memang dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Dan perbedaan pendapat ini sudah sejak zaman para imam. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pendapat yang masyhur dari beliau tidak sampai. Pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan sampai. Tapi kalau kita runut ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kita kembalikan ke zaman Nabi, kita kembalikan ke zaman para sahabat. Tidak ada dari mereka yang menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran. Satupun dari mereka tidak ada yang pernah melakukannya. Sekalipun tidak ada yang pernah melakukannya. Makanya ini jelas menguatkan pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwa pahala bacaan Al-Quran itu tidak akan sampai kepada mayit. Dan menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit bukanlah kebaikan. Kenapa kita bisa mengatakan demikian? Karena kalau itu kebaikan, harusnya pernah dilakukan oleh Rasulullah atau pernah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu, dan tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan itu. Padahal ini sangat mudah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat mudah bagi beliau. Ini sangat mudah bagi para sahabat beliau. Tapi tidak pernah beliau lakukan itu kepada siapapun, walaupun sekali. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau kepada siapapun, walaupun sekali. Kemudian apabila ada orang yang mengikuti pendapat yang membolehkan, dan akhirnya dia menghadiahkan dengan cara yang seperti disebutkan itu, ya, maka kita lihat dia lakukan sendiri ataukah dilakukan secara berjamaah. Kalau dilakukan sendiri mungkin ada wajahnya, ya, ada celah untuk membolehkannya, karena dia memang dasarnya memilih pendapat yang membolehkan menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit. Tapi kalau dilakukan secara berjamaah, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang tidak membolehkannya. Kenapa? Karena cara seperti itu juga tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabatnya. Padahal ini sesuatu yang sangat-sangat terlihat di tengah-tengah masyarakat. Dan ibadah-ibadah yang seperti ini harusnya sudah ada tuntunannya. Harusnya sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai kaum muslimin harusnya jujur. Jujur dengan keilmuan kita. Ayo kita sama-sama mengembalikan semua cara ibadah kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau. Jujur. Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yang seperti itu? Pernahkah para sahabatnya melakukan yang seperti itu? Kalau tidak pernah, kenapa kita tidak mencontoh mereka dalam meninggalkan yang seperti itu? Ya, demikian Allah Ta'ala. Terima kasih barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Kadan di Cianjur. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Sumatera Selatan, Palembang, Pak Yono. Assalamualaikum Fatwa TV.
Iya, suara kecil saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Yono. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ada apa? Saya punya saudara. Saya sudah punya kebiasaan untuk biasanya saling memberi hadiah gitu Ustaz. Iya. Belum lama ini ternyata dia punya usaha, ternyata saya ketahui usaha tersebut tidak halal gitu. Karena dia punya bisnis jual beli kendaraan motor second, tapi dia membeli motor tersebut dari leasing atau balai lelang leasing dealer. Yang ingin saya pertanyakan Ustadz, bagaimana hukumnya kami menerima harta dari saudara kami tersebut karena sudah kebiasaan saling memberi hadiah tadi Ustadz. Ya. Apa tidak Ustadz? Baik, cukup Pak Yono. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik ya. Terima kasih Pak Yono di Palembang. Tafadhol Ustaz. Baik, ya pertanyaan yang sangat bagus ya. Apabila kita mengetahui ada saudara kita yang sering memberikan hadiah kepada kita, ternyata sebagian dari hartanya dari harta yang menurut kita haram. Apakah kita boleh mengambil atau menerima hadiah dari dia? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Kenapa dibolehkan? Dalam kasus yang ditanyakan, ya, harta yang dimiliki oleh orang tersebut bukan harta yang murni haram, tapi ada campuran-campuran antara yang halal dengan yang haram. Ketika keadaannya demikian, maka kita boleh menerima pemberian dari dia. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa harta yang kita terima adalah harta yang benar-benar diharamkan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, para ulama telah menjelaskan sebuah kaidah yang sangat berguna dalam masalah ini, yaitu kaidah tabaddulu sababil milki katabaddulil ain. Perubahan sebab kepemilikan itu seperti perubahan zatnya. Perubahan sebab kepemilikan suatu barang itu seperti perubahan zatnya. Iya, harta yang diharamkan di tangan orang lain, ketika keharaman tersebut mempengaruhi perpindahan kepemilikan, maka perubahan sebab pada harta yang seperti itu seperti perubahan zatnya. Sebenarnya kaidah ini ya butuh penjelasan yang agak panjang ya. Kenapa saya katakan harta yang haram yang sudah berubah atau berpindah kepemilikan kepada orang, dan itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada harta-harta yang ketika berpindah ke tangan orang lain tidak mempengaruhi perpindahan kepemilikan. Seperti misalnya harta curian, berpindah dari tangan pemilik ke tangan pencuri, tapi perpindahan itu tidak mempengaruhi perpindahan kepemilikan. Ketika di tangan pencuri, harta curian tidak berpindah kepemilikan, tetap pemiliknya adalah orang yang memiliki barang itu sebelum dicuri. Harta yang seperti ini tidak boleh kita terima, karena perpindahan tangan itu tidak mempengaruhi perpindahan kepemilikan. Berbeda ketika ada seorang berzina.
kemudian dia mendapatkan bayaran. Harta ini ketika berpindah tangan, ini menyebabkan perpindahan kepemilikan. Ada orang bermain musik, kemudian dikasih upah. Perpindahan tangan ini menyebabkan perpindahan kepemilikan. Ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar. Maka harta yang seperti ini ketika diberikan kepada orang lain dengan cara yang dihalalkan seperti sedekah atau seperti hadiah atau seperti hibah, maka di tangan orang yang menerimanya seakan-akan harta tersebut berubah zatnya menjadi halal. Ya. Seakan-akan ada perubahan zat pada harta tersebut dan menjadi halal di tangan orang yang diberi. Dan orang yang memberikan barang tersebut, dia tetap akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia mendapatkan harta dengan cara yang haram. Dan dia tidak mendapatkan pahala dari amal sedekahnya, dari amal hadiahnya, dari amal hibahnya. Tapi di tangan orang yang menerima, harta itu menjadi halal. Kenapa? Karena perubahan sebab kepemilikan suatu barang itu seperti perubahan zatnya. Ya. Demikian Allah Ta'ala alam, intinya bapaknya tetap dibolehkan untuk menerima hadiah dari temannya tadi atau kerabatnya yang punya usaha yang di dalamnya tercampur ya barang atau harta yang halal dan harta yang haram. Wallahu ta'ala. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang pertanyaan, semoga bisa dipahami. Berikutnya penanya dari Bukit Tinggi, Abu Rafif, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Abu Rafif. Ini Ustaz mau nanya di bagian akhir selawat Ibrahimiyah Ustaz. Oh, yang misalnya kayak gini Ustaz, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, itu apakah bacanya boleh kayak gitu Ustaz atau innaka Hamidum Majid hanya bagian akhir Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan tentang bacaan sholawat Ibrahimiyah yang diwajibkan untuk dibaca di dalam sholat kita. Kita harus tahu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sana ada banyak riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang redaksi sholawat Ibrahimiyah. Dan ada buku yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, Sifat Salat Nabi. Sifat Salat Nabi. Di dalam buku ini, bukunya tipis ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berusaha untuk mengumpulkan semua redaksi sholawat Ibrahimiyah yang datang dari riwayat yang sahih. Maka saya anjurkan kepada Bapak penanya untuk merujuk ke kitab tersebut. Ya, untuk merujuk ke kitab tersebut, karena saya tidak hafal ya semua riwayat-riwayat yang sahih yang berbeda redaksinya ya dalam masalah sholawat Ibrahimiyah. Yang biasa saya baca, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apakah tambahan fil alamin ini datang dengan riwayat yang sahih atau tidak ya? Saya tidak yakin dalam masalah itu. Makanya saya sarankan kepada Bapak yang bertanya untuk merujuk ke kitab Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yaitu kitab Sifat Salat Nabi, karena di sana ada banyak riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang redaksi sholawat Ibrahimiyah, dan kita dibolehkan
untuk memilih salah satu riwayat tersebut untuk kita baca di dalam salat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz barakallahu fikum. Terima kasih wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Pekanbaru, Umu Yodi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu Yodi. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan member WhatsApp di Rafa Ustaz. Ya, silahkan. Tempat anak airnya jernih. Biasanya kadang sedikit asin, kadang tidak. Kadang juga bau. Lalu Di tempatnya ada apa? di tempat anak airnya jernih. Air jernih. Biasanya kadang sedikit asin, kadang tidak. Kadang juga bau. Lalu sumurnya dekat dengan septic tank. Itu resapan sampai ke sumur. Tapi air ini sumber kita mandi, cuci bersih karena PDAM belum masuk ke tempat kami. Apa sumber air seperti ini bisa dibuat berwudu? Karena kalau beli air galon mahal, sedangkan kami hidupnya sederhana. Dan pencerahannya Ustaz. Baik. Ya. Cukup Umu Yodi? Iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah air sumur yang kadang asin, kadang juga bau, dan memang keadaannya air sumur tersebut ternyata dekat dengan sapi tank. Apakah air sumur tersebut boleh digunakan untuk bersuci? Bersuci ini bisa mencuci baju, ya, bisa mandi besar, bisa berwudu, bisa untuk membersihkan, mohon maaf, BAB, atau membersihkan air kencing. Apakah dibolehkan? Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, para ulama membagi air menjadi dua menurut pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Di sana ada air yang suci mensucikan, di sana ada air najis. Air yang suci mensucikan adalah air yang diistilahkan oleh para ahli fikih al-ma'ul mutlaq. Al-ma'ul mutlaq adalah air yang masih dalam keadaan karakter alaminya. Air yang keadaannya masih seperti karakter alaminya. Itulah air mutlak. Air mutlak adalah air yang tidak harus diembel-embeli dengan nama lain. Cukup disebut sebagai air. Itulah air mutlak. Seperti apa? Air yang ada di sumur. Air yang ada di sumur kalau diambil, kita katakan ini air. Air yang ada di sungai, kalau kita ambil, ini namanya air. Tidak perlu ada embel-embel. Air yang ada di danau, kita ambil air tersebut, kita taruh di depan orang, banyak, ini air. Inilah air mutlak. Air hujan, kita tampung, kemudian kita taruh di depan orang, ini namanya air. Tidak perlu kita katakan itu air hujan atau air yang lainnya. Ini air. Maka ini disebut sebagai air yang tahur. Air yang suci dan mensucikan. Air yang seperti ini boleh digunakan untuk bersuci. Walaupun ada rasa asinnya. Walaupun ada rasa payaunya. Walaupun ada baunya. Karena itu air mutlak. Dia masih dengan karakter alaminya. Kata-kata masih dengan karakter alaminya ini untuk membedakan air yang sudah berubah karakter alaminya. Seperti misalnya air yang sudah dicampur dengan jus buah. Namanya jus.
Air yang sudah dicampur dengan kopi, namanya kopi. Dia benda cair iya, tapi namanya kopi. Air yang sudah dicampur dengan teh, itu namanya teh. Dia benda cair. Air yang sudah dicampur dengan sabun dan akhirnya karakter sabunnya dominan, itu namanya sabun. Ya, atau kalau kita katakan air ya, itu air sabun. Tidak bisa kita katakan itu air saja. Itu karakter alaminya sudah berubah dan perubahannya dominan. Yang seperti ini ya tidak bisa kita gunakan untuk mensucikan hadas. Ya, tidak bisa kita gunakan untuk mensucikan hadas. Adapun mensucikan najis maka masih bisa digunakan selama air tersebut bisa menghilangkan zat najisnya. Adapun untuk wudu tidak bisa. Untuk mandi junub tidak bisa karena yang dihilangkan adalah hadas bukan najis. Ada hadas, ada khabath. Kalau hadas itu maknawi, ya, abstrak. Tidak bisa kita indra. Kalau khabath itu ada wujudnya. Ya. Dia berupa materi. Itu khabath atau ya kita sebut biasanya najis. Untuk menghilangkan najis maka tidak masalah pakai air-air itu, yang penting zat najisnya hilang. Tapi untuk menghilangkan hadas maka harus dengan ma tahur, yaitu ma'ul mutlak tadi. Taib, intinya ya yang ditanyakan masih tidak keluar dari kategori air mutlak. Ustadz ada baunya, walaupun ada baunya. Tapi airnya jernih. Ya, airnya jernih. Orang mengatakan ini air. Ya. Karakter alaminya memang seperti itu. Ustadz ada asinnya. Iya, walaupun ada asinnya, dia air. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang air laut, apakah boleh digunakan untuk bersuci? Rasulullah mengatakan boleh, tidak ada masalah. Ya, air asin tidak ada masalah sama sekali. Ya, demikian. Wallahu taala alam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya Umu Yodi di Pekanbaru, semoga bisa dipahami, dan sepertinya karena waktu membatasi Ustaz, akhirnya kita ucapkan terima kasih banyak dan jazakallahu khairan atas waktu dan faedah ilmunya Ustaz. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf kepada para pemirsa, para pendengar, pertanyaan yang belum bisa kita respon semoga bisa direspon di pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya, dan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad dan juga Fatwa TV Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran, jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini